Dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Nadi Bangsa. Selamat datang di podcast Dialog Nadi Bangsa. Podcast ini adalah sebuah ruang diskusi yang menghadirkan perspektif ASN muda dalam menemukan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, serta mengamalkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode ini kami akan mengangkat tema Bangga Berbangsa dan Bernegara Indonesia sebagai refleksi peran generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa melalui sikap, etika, dan pelayanan publik yang berintegritas. Oke nih, sebelum kita mulai podcast ini, kayaknya kurang sempurna ibaratnya ya kalau kita belum berkenalan terlebih dahulu. Di sini saya ada sosok-sosok wanita ya. Jangan sosok wanita ya. Ada wanita-wanita muda atau ASN-ASN muda yang sangat inspiratif ya. Oke, boleh kakak-kakak yang ada di sini berkenalan terlebih dahulu. Oke, halo. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nia Sinta Wahyuni, saya dari RSUP Fatmawati. Kenalkan, nama saya Siti Azura Hayati. Saya berasal dari Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Banda Aceh. Nama saya Hermita dari RSUP Fatmawati. Oke, terima kasih. Di sini ada Kak Dita, Kak Jura, dan Kak Arsyanti ya. Oke, mungkin kita akan mulai berdiskusi dengan kakak-kakak semua ya. Oke, untuk selamat datang ya kakak. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast ini. Pada episode ini kalian akan membahas peran ASN muda dalam menjaga nilai kebangsaan melalui pelayanan publik yang berintegritas ya. Terima kasih. Menjadi ASN berarti siap mengabdi kepada negara dan masyarakat, bukan hanya menjalankan pekerjaan administratif saja. Ya benar sih ya. Jadi kita gak hanya menjalankan satu pekerjaan seperti itu. Oke nih, jika kita bicara nilai kebangsaan nih, apa makna yang paling relevan bagi ASN? Nilai kebangsaan bagi ASN tercermin dalam Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan. Itu diwujudkan lewat pelayanan yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Kita kan sebagai CPNS ya, sekarang sebagai CPNS, kadang nih suka muncul anggapan bahwa perannya itu sangat terbatas itu. Itu bagaimana sih pendapat kakak-kakak? Sehari-hari nih, untuk contoh sederhananya, untuk penerapan nilai kebangsaan itu seperti apa sih ini? Contoh sederhananya itu misalnya melayani masyarakat dengan sikap ramah, memberikan informasi yang benar, serta bekerja sesuai prosedur tanpa mencari jalan pintas. Oke. Bagaimana nih, ada gak sih keterkaitan nilai kebangsaan dan kepercayaan publik ini? Untuk menumbuhkan kepercayaan publik sebagai ASN, kita harus bekerja secara profesional dan berintegritas, sehingga masyarakat akan merasa dihargai. Dari situlah akan muncul kepercayaan, di mana kepercayaan sendiri merupakan modal kesatuan bangsa. Oke. Ini nilai integritas sering disebut nih, tapi kadang dianggap abstrak. Itu bagaimana penerapannya seperti itu? Integritas sendiri itu kan suatu konsistensi antara ucapan dan tindakan. Nah, sebagai ASN kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti menaati aturan, kemudian tidak menyalahgunakan wewenang, dan bersikap tanggung jawab. Jadi apakah inovasi juga bagian dari nilai kebangsaan seperti itu?
Iya, inovasi merupakan bagian penting dari nilai kebangsaan. Inovasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan adalah bentuk kepedulian terhadap masyarakat dan kemajuan bangsa. Berinovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa adalah bentuk nyata pengamalan nilai kebangsaan dan bela negara di era modern. Namun inovasi juga harus sesuai aturan berarti ya, kalau seperti itu. Ya, benar. Inovasi harus tetap sesuai aturan, terutama dalam konteks ASN. Inovasi ASN harus tetap mengedepankan akuntabilitas, keamanan data, dan kewenangan yang jelas. Inovasi bagi ASN bukan soal melanggar aturan, tetapi kecerdasan menemukan solusi terbaik di dalam aturan. Oke, untuk itu bagaimana sih peran media informasi ini seperti podcast kita seperti ini dalam konteks ASN itu? Dalam konteks aparatur sipil negara atau ASN, media informasi seperti podcast kita ini memiliki peran strategis sebagai sarana penguatan nilai kebangsaan, profesionalisme, dan pelayanan publik. Bagi ASN, podcast bukan sekedar media komunikasi, tetapi alat strategis untuk membangun nilai kompetensi dan kepercayaan publik dalam mendukung tujuan berbangsa dan bernegara. Oke, ada gak sih pesan bagi ASN muda di luar sana agar tetap menjaga semangat kebangsaannya ini? Ada dong beberapa pesan untuk para ASN muda. Yang pertama itu, lihatlah pekerjaan sebagai bentuk ibadah dan kontribusi. Kedua, jadilah perekat dalam keberagaman. Ketiga, integritas adalah nasionalisme tertinggi. Keempat, terus berinovasi. Dan kelima, jaga narasi yang positif. Oke, ini ada pertanyaan satu terakhir ya. Apa harapan Anda terhadap ASN New Generasi ini? Atau generasi baru ini? Semoga diharapkan menjadi agen perubahan yang berintegrasi, berprofesional, dan selalu menjunjung tinggi nilai kebangsaan dalam setiap tugas-tugasnya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Wah, mungkin jawaban-jawaban dari kakak-kakak sangat-sangat inspiratif ya. Terima kasih pada Kak Dita, Kak Ajura, Kak Arsyanti juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang dijawab sama kakak-kakak semua menjadi inspirasi buat ASN muda di luar sana. Terima kasih atas diskusinya. Semoga podcast Nadi Bangsa ini memberikan inspirasi menjadi ASN menjadi ASN berarti siap mengabdi dan menjaga persatuan. Oke, sebelum kita berakhir di podcast kali ini, mungkin saya mempunyai satu pantun buat penutupan nih, rekan-rekan. Oke, mulai ya. Pergi berlayar menuju di seberang. Cakep. Cakep. Angin tenang menempa bahtera. Cakep. Dialog berakhir bukanlah akhir perjuangan. Mari jaga persatuan demi Indonesia tercinta. Yeay. Yeay.